Saya mau berbagi materi tentang variabel apa saja sih yang harus diketahui oleh seorang roster. Ya. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama saya Erisan di cerita seputar kopi. Halo teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, bisnisnya semakin berkembang dan semakin besar. Oke, teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi materi tentang variabel apa saja sih yang harus diketahui oleh seorang roster. Ya, karena dengan kita mengetahui variabel-variabel ini, maka penguasaan kita pada saat merosting pun itu akan semakin baik. Ya, karena tanpa kita mengetahui variabel-variabel yang ada dalam proses roasting, sulit bagi kita untuk bisa menghasilkan hasil roastingan yang baik. Nah, jadi di video kali ini saya mau berbagi tentang itu sama teman-teman. Tapi sebelum itu, saya mau berbagi sama teman-teman, sebenarnya untuk menjadi seorang roaster itu harus menguasai apa aja. Pengetahuan apa saja yang harus dikuasai sehingga bisa menjadi seorang roaster yang berkualitas atau mumpuni. Ya. Nah, jadi kalau kita mau jadi seorang roaster yang benar-benar berpengalaman, juga memiliki skill yang bagus, 3 hal ini atau 3 pengetahuan ini wajib dikuasai. Ya, baik. Yang pertama adalah seorang roaster itu harus mempunyai pengetahuan kopi yang dalam. Dalam artian dia mengerti hampir semua aspek atau bagian dari perkopian, mulai dari perkebunannya, processingnya, terus juga varietasnya, terus karakteristik, juga dari misal perbedaan-perbedaan antara dari setiap jenis kopi. Karena kita sebagai seorang roaster itu adalah kita orang yang meng-create atau memunculkan profile. Nah, makanya penting banget buat kita sebagai seorang roaster untuk tahu betul bagaimana raw material ini terbentuk, ya, atau green beans-nya ini diproses, bagaimana green bean ini ditanam, bagaimana karakter dari green bean ini. Nah, sehingga ketika kita akan roasting, kita cukup pengetahuan untuk di-createkan seperti apa biji kopi ini, ya, atau untuk dihasilkan dengan profile apa. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang roaster juga harus menguasai tentang mesin roaster itu sendiri. Nah, seorang roaster itu harus terus belajar, mengupgrade pengetahuannya tentang perkembangan dunia mesin roasting. Karena dari setiap jenis mesin roasting itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada jenis mesin roaster, drum roaster yang direct flame, atau juga semi hot air yang indirect, atau juga yang pure hot air, ya, yang hanya mengandalkan uap panas. Terus juga material drum apa saja yang dipakai, apakah itu stainless steel, apakah itu steel, apakah itu cast iron, ya, atau juga menggunakan drum yang bersifatnya bolong-bolong, ya. Nah, itu juga. Nah, juga speed drumnya, bagaimana pengaruh speed drum terhadap hasil roasting, bagaimana besaran airflow, terus juga bagaimana burner yang dipakai, itu akan berpengaruh kepada hasil roasting. Nah, itu pengetahuan kedua yang harus dikuasai oleh seorang roaster. Nah, pengetahuan yang ketiga yang juga sangat penting adalah seorang roaster harus menguasai skill tentang bagaimana menguji cita rasa, atau yang sering kita sebut cupping. Nah, di sini seorang roaster harus tahu apa itu aroma, apa itu body, apa itu acidity, apa itu sourness, sweet, uniformity, dan juga flavor, aftertaste. Nah, ini adalah ilmu yang harus dikuasai. Nah, jadi tanpa ketiga ilmu ini semua, mustahil buat seorang roaster itu bisa menjadi seorang roaster yang bisa menciptakan hasil roastingan yang bagus. Nah, buat teman-teman yang masih kurang dalam hal ini, saya sangat mengharapkan atau memberi saran terus upgrade pengetahuannya tentang 3 hal ini, ya. Oke, baik. Nah, jadi di materi ini saya juga akan berbagi tentang variabel-variabel harus dikuasai oleh seorang roaster. Oke, yang pertama adalah apa itu chart temperatur. Ya, masih banyak sekali yang bertanya ke
kolom komentar di YouTube saya bahwa menanya apa itu chart temperatur, indikatornya mesti pakai apa, pakai temperatur drum ataukah beans temperatur. Nah, jadi chart temperatur adalah suhu kita memulai merosting. Ya, jadi yang digunakan adalah beans temperatur, bukannya drum temperatur atau environment temperatur. Jadi beans temperatur yang menjadi indikasinya. Oke. Jadi chart temperatur adalah memulainya proses roasting. Biasanya chart temperatur ini dipengaruhi oleh satu, besaran drum atau besaran kapasitas drum itu sendiri. Yang kedua adalah volume biji kopi yang akan kita roasting. Yang ketiga adalah density. Ya, jadi ketiga hal ini akan sangat mempengaruhi berapa suhu chart temperatur yang harus kita pakai pada saat kita mau roasting. Ya, oke. Yang kedua adalah yang disebut dengan roasting time. Nah, roasting time adalah berapa lama kopi kita mau di roasting. Dari beberapa buku yang saya baca, sangat direkomendasikan kopi tidak di roasting lebih pendek dari 9 menit dan tidak lebih dari 20 menit. Ya, jadi roasting time ini sangat berpengaruh kepada hasil akhirnya. Apakah itu light roast, apakah itu medium roast, apakah itu dark roast atau very dark roast. Nah, jadi roasting time itu mesti ditentukan di awal sebelum kita merosting. Nah, jadi misalnya kalau light roast itu di antara sekitar 9 sampai dengan 11 menit. Tapi kalau medium roast itu di antara 12 sampai dengan 14, maksimal 15 menit kalau jenis mesinnya berbeda ya, yang atau tidak mempunyai burner yang bagus. Nah, kalau untuk dark roast biasanya dari 14 menit sampai dengan 18 menit. Nah, ini roasting time yang harus dikuasai oleh seorang roaster dan diketahui juga. Nah, yang ketiga adalah temperatur end of roasting atau endingnya, temperatur endingnya atau temperatur selesai kita ngerosting. Nah, jadi untuk seorang roaster juga dia harus menentukan di suhu berapa kopi itu akan diselesaikan atau di akhir dari ngerostingnya. Apakah itu di suhu 210, apakah itu di 205 ataukah di 220. Nah, itu tergantung dari profil yang ingin dicapai ya. Biasanya kalau light roast itu biasanya di suhu 200 sampai dengan 206 gitu biasanya. Karena tiap-tiap mesin itu berbeda ya. Beberapa mesin Indonesia ada yang suhu di bawah 200 itu udah cukup light. Nah, jadi ini yang mesti diketahui juga oleh seorang roaster. Nah, yang keempat adalah fase-fase dalam roasting. Ya, fase apa aja yang dilewati pada saat proses roasting. Yang pertama adalah fase dehidrasi. Fase dehidrasi adalah fase di mana biji kopi kehilangan bobotnya. Kehilangan bobot disebabkan karena menyusutnya atau memuainya kadar air yang ada di dalam green beans yang sebelumnya adalah misalkan 12% atau 11%, tetapi ketika sudah masuk ke dalam drum dia akan mengalami penurunan karena uap panas ya. Nah, itu fase dehidrasi. Bagaimana indikatornya fase dehidrasi ini selesai? Biasanya ada dua, dengan physical atau juga dengan temperatur. Kalau dengan physical adalah perubahan dari warna hijau kepada agak keputihan. Biasanya itu adalah ending dari fase dehidrasi. Yang kalau indikatornya adalah menggunakan temperatur, biasanya itu di 140 sampai dengan di 160 maksimal ya. Jadi di suhu itu biasanya ada perubahan. Ya, perubahan dari green bean, dari warna green ke warna whitish atau agak mendekati yellow muda ya. Oke. Yang ketiga adalah fase Maillard reaction. Ya, fase Maillard. Jadi ada fase Maillard atau disebut juga namanya yellowing, mulai start yellowing atau juga mulai color change atau juga sugar browning atau juga orang suka nyebut caramelization. Ya, jadi karena perubahan dari tadi setelah fase dehidrasi selesai, maka fase yang keduanya adalah fase Maillard atau perubahan dari zat asam masuk kepada fase gula. Nah, disinilah juga fase-fase yang sangat penting buat diketahui, karena dengan mengetahui misalkan panjang pendeknya atau lama tidaknya fase Maillard reaction ini akan menjadi evaluasi buat kita untuk bisa mendapatkan rasa manis yang kita inginkan ya. Jadi teman-teman bisa memainkan panjang pendek di dalam fase Maillard reaction ini, mau short, apakah mau long atau mau medium ya. Jadi fase Maillard reaction ini biasanya setelah fase dehidrasi selesai sampai dengan terdengar bunyi crack atau first crack ya. Jadi itu disebut dengan fase Maillard reaction. Oke. Nah, yang berikut adalah fase developing time. Nah, fase developing time ini adalah fase akhir dari sebuah proses roasting. Ya, biasanya menggunakan indikator persentase. Ya, persentase
Kalau di internasional itu atau banyak semua hampir seluruh dunia saya pikir menggunakan fase developing time. Fase developing time ada yang panjang, ada yang pendek, tergantung juga karakter yang mau kita create dari hasil roastingan tersebut. Nah, biasanya dimulai dari first crack sampai dengan ending of roast. Ya, jadi biasanya kalau untuk light roast persentasenya itu antara sekitar 16 sampai 18% developing time-nya untuk light roast ya. Tapi kalau untuk medium itu di antara 18 sampai dengan 22 kalau untuk natural. Tapi kalau untuk wash biasanya dari 18 sampai dengan di 24%. Ya, kalau untuk yang wash, oke. Untuk honey hampir sama dengan natural, begitu juga dengan anaerob ya. Nah, itu untuk yang kalau medium roast. Kalau ingin punya karakter kopi yang balance, sweetness-nya cukup smooth, slow, mellow, tidak terlalu bright. Nah, makanya fase-fase di 18 sampai dengan 24% ini. Nah, tapi kalau untuk agak dark bisa juga menggunakan yang lebih panjang, yaitu sekitar di atas 26 sampai 28%. Nah, ini untuk yang dark roast ya, buat teman-teman yang mau creating espresso atau juga mengurangi acidity-nya. Nah, jadi ini fase developing time. Nah, fase developing time ini harus benar-benar dipelajari karena kesalahan dari fase, misalkan proses awalnya bagus, dehidrasinya bagus, terus juga Maillard reaction-nya bagus, tapi di fase developing time-nya salah, misalkan terlalu pendek atau juga terlalu panjang, maka kita akan kehilangan momen atau cita rasa yang kita mau. Nah, yang berikutnya adalah ROR. ROR ini adalah rate of rise atau indikasi atau indikator kenaikan temperatur dari setiap menitnya dari proses roasting itu. Ya, atau juga ada yang menggunakan per menit, ada juga yang menggunakan per 30 detik. Sah-sah saja, nggak ada masalah ya, sebagaimana nyamannya aja, karena pada akhirnya sama saja kok. Karena yang kita perhatikan adalah curve-nya, grafiknya. Biasanya kalau Maillard reaction, ROR itu di awal itu akan besar sekali gap-nya. Misalkan kenaikan temperatur akan naik, misalkan 20 derajat di awal-awal menit pertama. Tapi seiringnya waktu dia pelan-pelan akan mulai berkurang. Biasanya itu juga dipengaruhi kita mulai mengurangi besaran panas ya. Biasanya setelah yellowing atau setelah fase Maillard reaction ini kita biasanya mengurangi pressure gasnya supaya tidak terlalu gosong kopinya, dan semakin ke akhir semakin kecil apinya. Ada juga yang membuka airflow. Nah, jadi ROR adalah kenaikan dari setiap temperatur pada saat proses roasting. Nah, dengan kita mengetahui variabel-variabel ini, maka buat kita ketika kita mau merubah satu profil jenis kopi, misalkan dari profil yang tadinya dengan memiliki body yang tinggi, terus manis yang cukup bright, tetapi kita mau merubahnya menjadi body yang medium dengan manis yang smooth, maka indikator-indikator ini yang bisa kita rubah. Misalkan kita dengan merubah chart temperatur, misalkan dari tadinya tinggi di 200 derajat, lalu kita rubah ke chart temperatur di 180 atau 170, otomatis ini akan mempengaruhi perubahan di fase dehidrasi. Nah, misalkan dari tadinya dehidrasinya persentasenya kecil menjadi lebih panjang. Nah, ketika kita merubah dehidrasi ini menjadi lebih panjang, maka pasti akan ada konsekuensi yang harus kita terima, yaitu berubahnya rasa dari kopi yang kita roasting, walaupun akhirnya sama. Ya, jadi kalau kita mau merubah, intinya gini yang mau saya sampaikan, kalau kita mau merubah sesuatu profil, hanya satu indikator aja yang kita rubah, jangan semua indikator. Misalkan kita mau merubah dehidrasinya lebih panjang, nah kita jangan merubah juga end of temperaturnya atau akhirnya, jangan juga kita merubah waktu roastingnya ya. Jadi cukup kita rubah di chart temperatur, kita merubah chart temperatur, maka ini akan berpengaruh juga ke proses roasting ya. Waktunya tetap sama, ending of process sama, developing time-nya sama, tapi kita hanya akan bermain di antara dua ini, misalkan dehidrasi fase dan Maillard reaction ya. Atau kita juga bisa merubah developing time-nya mau lebih panjang atau lebih pendek. Nah, jadi jangan semua variabel kita rubah, karena kalau dengan merubah semua variabel itu akan membuat kita, konsentrasi kita akan terpecah menjadi lebih banyak yang mesti kita lihat ya. Jadi buat teman-teman roaster, usahakan pengetahuan tadi yang saya bilang 3 pengetahuan yang harus dikuasai, juga mengetahui variabel-variabel pada saat ngerosting. Karena penting buat teman-teman kuasai ini supaya skill roasting teman-teman semua semakin berkembang dan hasil roastingannya jauh lebih baik. Oke teman-teman semua, terima kasih banget untuk
saya bisa sharing seperti ini dulu di video ini. Mudah-mudahan ada banyak hal yang bisa saya sharing lagi di video selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe, selalu menonton video saya, juga membaginya. Yuk sama-sama kita besarkan video ini menjadi lebih banyak subscriber lagi, sehingga semakin banyak orang yang bisa mendapatkan sedikit pengetahuan dari saya. Oke, sampai ketemu lagi bersama saya Herisan di cerita kopi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi Indonesia.